I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Arianti dari Universitas Serambi Mekah, semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam Unit 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Demak dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wahyu Kafida MA. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah pada akhir abad ke-15. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Demak dapat memajukan kehidupan maritim agraris, memiliki wilayah yang luas, serta berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa. Bahkan kerajaan Demak dapat dibilang sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Islamisasi Jawa merupakan salah satu agenda utama Kesultanan Demak. Oleh karena itu, Islamisasi Jawa bukan hanya berjalan secara kultural atau personal, tetapi juga secara struktural yang ditopang oleh kekuatan politik dan pemerintahan kerajaan. Upaya Kesultanan Demak dalam penyebaran agama Islam di Jawa tidak terlepas dari peranan yang dilakukan oleh Wali Songo. Pasalnya, Wali Songo yang dikenal sebagai simbol penyebaran Islam di Jawa merupakan pendukung berdirinya Kesultanan Demak, sekaligus penasehat kerajaan penyebaran Islam di wilayah kekuasaan Demak. Oleh Wali Songo dilakukan dengan beragam cara, misalnya melalui kesenian dan kebudayaan, serta terbukti menjadi strategi yang efektif menarik simpati masyarakat dan mengajak mereka masuk Islam tanpa melakukan kekerasan. Peran terbesar Kesultanan Demak dalam penyebaran Islam semakin besar pada masa Kesultanan Trenggono, yaitu pada tahun 1521 sampai tahun 1546. Sultan Trenggono adalah sultan ketiga Demak yang juga berhasil membawa kerajaan menuju kejayaan. Pada masa Sultan Trenggono, wilayah kekuasaan Kesultanan Demak sangat luas, hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya, ia juga melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalamannya, dan yang mungkin belum tersentuh Islam. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa. Dalam kekuasaan kerajaan Sunda, hubungan aliansinya dengan Imperium Portugal sejak 1511 menjadi ancaman bagi Demak. Pada 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa yang memukul mundur Portugal, dan Sunda Fathahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Di luar Jaya, Demak memiliki kekuasaan atas Jambi, Palembang, dan sebagian Sumatera sebelah timur. Kerajaan mulai mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Penarukan pada 1546. Singkat cerita, Sunan Perawatan kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada 1547 oleh seluruh Arya Penangsang, penguasa Jepang yang ingin menjadi Raja Demak. Perangko rebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Penangsang oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang. Sebagai hukuman, Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Jepang, tempat kekuasaannya. Dengan demikian, kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang. Baiklah, untuk lebih lanjut, marilah sama-sama kita lihat atau kita simak video berikut ini. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15. Di Demak
Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keluarga dinasti Majapahit. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa panjang setengah awal abad ke-16. Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Terenggana. Pada masanya, ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Pada 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa yang memukul mundur Portugal dan Sunda. Fathahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Masjid Agung Demak dikenal sebagai salah satu masjid paling bersejarah di Indonesia. Ternyata dulunya ada fungsi penting Masjid Agung Demak selain untuk sholat. Masjid Agung Demak merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak, sebuah kerajaan Islam yang begitu tersohor di Jawa pada masanya. Hingga saat ini, Masjid Agung Demak masih kokoh berdiri dan difungsikan sebagaimana masjid pada umumnya. Sejarah mencatat Masjid Agung Demak dibangun pada abad ke-15. Diketahui pembangunan masjid ini dilakukan ketika Raden Patah sedang berkuasa di Kerajaan Demak. Dengan kata lain, Masjid Agung Demak sudah ada sejak masa-masa awal eksistensi Kerajaan Demak, mengingat kerajaan tersebut didirikan oleh Raden Patah dan ia juga merupakan penguasa pertama di sana. Masa Kerajaan Demak eksis, Masjid Agung Demak adalah bangunan penting. Karena itu pula, Masjid Agung Demak bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk sholat atau melakukan ibadah lainnya, namun juga hal penting lain. Masjid tersebut dulunya adalah tempat berkumpulnya para wali songo. Selain itu, masjid pun menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Demak. Wali songo memang memegang peranan penting di Kerajaan Demak. Bahkan Wali Songo turut serta dalam pendirian kerajaan. Saat Kerajaan Demak baru berdiri, Wali Songo di bawah pimpinan Sunan Ampel mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.